Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kesempatan hari ini. Kami akan membuat tutorial cara pembuatan soal menggunakan Google Form. Bapak Ibu, pada kesempatan ini sesuai dengan petunjuk dari sekolah, kita membuat dua bentuk soal dalam satu Google Form. Yang pertama adalah bentuk soal pilihan ganda. Yang kedua adalah bentuk soal esai. Jadi Bapak Ibu, yang harus kita persiapkan adalah bank soal ya. Yang pertama sekali adalah bank soal, yang kedua adalah email. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, mari kita lihat tutorial berikut ini. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke video tutorial cara membuat soal online berbasis menggunakan aplikasi Google Drive. Terlebih dahulu Bapak Ibu harus mempunyai akun yang sudah aktif. Disarankan adalah menggunakan akun Gmail, kemudian ada petunjuk pengerjaan soal, kemudian ada kop ujian yang sudah disediakan. Baik Bapak Ibu, kita masuk terlebih dulu menggunakan akun Gmail kita yang sudah aktif. Kita masukkan akun Gmail kita. Sekali lagi, akun Gmail ini yang aktif. Terbuka, klik menu aplikasi Google yang berada di sudut kanan, kemudian klik menu Drive. Ya, klik menu Drive. Ini aplikasi pada Google Drive pembuatan soal secara online yang menggunakan sistem penyimpanan menggunakan Google Drive. Kemudian pada posisi kiri ada tambah ini, kita klik pada posisinya, kita menunggu ya. Kemudian nanti kita tambahkan yaitu pada posisi lainnya, kita klik menu Google Formulir. Kita menunggu daripada cara pembuatan atau membuat soal online yang menggunakan Google Drive. Jadi Bapak Ibu, ini tampilan awal daripada formulir Google tanpa judul. Jadi kita buka petunjuk dan bank soal kita yang sudah kita buka tadinya. Ini terlebih dahulu sebagai pokok utama, kita klik terlebih dahulu blok, kemudian kita klik copy, kemudian masuk ke aplikasi. Silakan kita blok, klik paste ya. Kemudian deskripsi formulir, kita buat soal ya, soal klik kanan, copy, kemudian deskripsinya kita buat paste, soal ulangan harian 1 semester ganjil. Setelah itu Bapak Ibu, masuk kita posisi kop ujian, kita tambahkan pada posisinya, kita tambah. Kemudian kita ambil menu daripada insert ini, kita klik, kemudian kita cari, klik cari, kemudian kita ambil filenya pada menu yang sudah kita simpan. Contohnya saya menyimpan menunya di D ya, tutorial. Ini adalah kop ulangan, kita klik ya. Setelah itu timbullah kop ulangan harian. Bapak Ibu mohon diperhatikan, di pilihan ganda ini kita buat jawaban singkat ya. Setelah itu masuk kembali kepada petunjuk. Setelah kop masuk petunjuk, kita kopikan, klik kanan, copy, kemudian kita tambahkan
klik kanan, kita pastekan. Kemudian pada posisi sebelah dan ganda ini kita rubah menjadi kotak centang. Kemudian kita ambil petunjuk kembali, kita kopikan, klik kanan, copy, kita masukkan kembali posisi petunjuk, klik kanan, paste. Ini adalah petunjuknya, sehingga anak-anak semuanya nanti bisa membaca daripada petunjuk soal. Kemudian masuk kepada bagian identitas siswa, ya, identitas siswa. Di sini kita klik mulai nama. Ini kita klik ini mulai jawaban singkat, ya, klik jawaban singkat. Kemudian pada posisi ini kita wajib, anak-anak kita wajib mengisi nama, makanya harus kita aktifkan. Kemudian kita tambah. Setelah itu kita tambah, masuk kita kepada menu kelas. Bapak Ibu, menu kelas ini kita buat opsinya ini adalah berbentuk drop down, ya, berbentuk drop down. Sedangkan nama tadi berbentuk jawab singkat. Kalau kelas kita bentuk menggunakan drop down atau naik turun. Kita klik kelas, contohnya kelas 71. Kita tambah lagi kelas 72, kita tambah lagi kelas sampai ke kelas 97. Ini tergantung Bapak Ibu mengajar pada posisi kelas berapa. Contohnya dia hanya mengajar kelas 7 saja, secara otomatis ya kelas 7 saja. Atau dia kelas 78, ya otomatis dia hanya kelas 7, kelas 7 dan kelas 8. Atau beberapa kelas sesuai dengan Bapak Ibu mengajar di posisi kelas berapa. Setelah itu Bapak Ibu ini wajib diisi, ya, wajib diisi. Kita aktifkan wajib diisi. Kemudian kita posisi tambah lagi, ya, kita tambah yaitu token, ya, kita tambah menggunakan token, ya. Bapak Ibu, masalah token ini kita klik jawaban singkat. Setelah itu Bapak Ibu, seandainya ini tidak tampil, contoh saya contohkan tidak tampil, ya, mana tahu tidak tampil, maka kita aktifkan dulu, tampilkan dulu validasi respon, maka secara otomatis akan tampil. Kemudian ini ada menu wajib diisi, ya. Kemudian kita klik pada angka, kita buat token kita berbentuk teks saja. Kemudian kita buat token sesuai yang kita buat. Contoh ini saya token yang sudah saya siapkan, saya blok. Kemudian saya klik kanan, copy, kemudian saya masukkan ke posisi teks. Teks saya pastikan. Setelah itu Bapak Ibu, ini ada teks kesalahan khusus apabila siswa tidak sesuai memasukkan token. Ya, kita buat token tidak valid. Andaikan siswa salah memasukkan token. Setelah itu Bapak Ibu, kita setelah masuk dari identitas siswa, tentu kita masuk kepada bagian soal. Bapak Ibu perhatikan di menu sini, kita klik menu bagian, kita masuk ke posisi soal. Kemudian kita ambil posisinya, ini adalah pilihan ganda.
kita blok jawablah pertanyaan di bawah ini sebagai petunjuknya. Klik kanan, kita kopikan, kita pastikan posisi bagian judul. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Kemudian Bapak Ibu kita tambah ya, kita tambah. Kemudian ini adalah bank soal, saya buat hanya 10 soal saja sebagai contoh. Sedangkan kita membuat soal sebanyak 20 soal ya. Di dalam soal ini Bapak Ibu tidak saya buat A, B, C, D karena secara otomatis nanti di pilihan yang ada posisinya ada secara otomatis. Kemudian kita blok terlebih dahulu petunjuk daripada soal. Klik kanan, copy, kemudian saya pastikan posisi di sini. Yang nomornya saya hapus. Sebelum kita masuk selanjutnya, kita harus perhatikan dulu, kita aktifkan dulu pada menu setelan karena ini adalah berbentuk quiz ya. Klik setelan itu, kemudian ada umum, presentasi, dan quiz. Kita masuk ke umum ya. Pada posisi umum ini anak-anak kita nantinya mengerjakan hanya satu kali saja ya. Anak-anak hanya mengerjakan hanya satu kali saja. Ya, kita klik, kita aktifkan, batasi ke satu tanggapan saja. Kemudian pada presentasi ya, pada presentasi soal itu nanti diacak secara acak, kita aktifkan saja acak. Kemudian ada quiz ya, ada quiz, kita jadikan quiz ini biar anak-anak semuanya ada nilainya pada quiznya. Kita klik aktifkan quiz. Kemudian pada respon dapat melihat ya, anak-anak kita hanya bisa melihat nilai saja, maka kita nonaktifkan. Yang kita aktifkan hanya saja nilai poin, kemudian kita simpan. Sekali lagi Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, kita aktifkan terlebih dahulu adalah setelan ini ya. Setelan ini ada, kita batasi hanya satu kali menjawab. Kemudian presentasi kita aktifkan hanya acak urutan pertanyaan. Kemudian quiz ya, quiz kita aktifkan hanya nilai poin saja, kemudian kita simpan. Masuk kita ke bank soal, kita kopikan saja jawabannya. Bapak Ibu, jawabannya adalah ringan. Kita pastikan, klik kanan, copy, kemudian kita pastikan posisi di pada opsi, klik kanan, paste ya. Kemudian jawabannya tadi kita klik kunci jawaban ya. Jawabannya tadi adalah ringan ya, kita kasih nilai dulu 10 ya, kemudian ringan. Sekali lagi Bapak Ibu, nilainya 10. Kenapa nilainya 10? Karena saya hanya mencontohkan 10 soal saja. Klik selesai. Kemudian pada posisi wajib Bapak Ibu, ini wajib diisi, diaktifkan, sehingga anak-anak kalau seandainya lupa maka anaknya wajib mengisinya. Kita aktifkan, ini sudah ada nilainya 10. Kemudian kita masuk ke menu tambah pertanyaan. Kita masuk ke bahan soalnya nomor 2, kita pastikan lagi, kita kopikan, kemudian kita pastikan, kita hapus, kemudian opsinya kita ambil. Jawabannya adalah keragaman muatan nilai. Kita pastikan posisi opsinya, kemudian kita buat kunci jawaban, kita ngasih nilai 10, keragaman, selesai, kemudian wajib diisi. Kemudian kita tambahkan lagi.
Bapak Ibu, ini ada bentuk soal bentuk gambar ya, berbentuk gambar Bapak Ibu. Kita cara mengkopikannya menggunakan Google Drive. Kita klik pada menu pencarian aplikasi, menu pencarian, kita ketik sniffing ya, kita ketik sniffing, kita klik menu sniffing tools. Pada menu pencarian kita klik menu sniffing tools, kita ketikkan, kemudian kita klik, kemudian ambil menu. Setelah itu Bapak Ibu, ini kita aktifkan dengan menekan mouse. Kita pilih, kita crop adalah gambar beserta soal lainnya ya, kita lepaskan, kemudian kita save posisi tempat penyimpanan seperti biasa yang kita lakukan. Saya biasanya di menu D, di bentuk komputer, saya kasih nama dulu kurung ohnya ya, kurung, saya masukkan di posisi tutorial saya klik save, kemudian kita close. Setelah itu masuk kita ke Google Form, kemudian kita kopikan terlebih dahulu posisi soalnya. Kita masuk ke soalnya, kita kopikan, klik kanan, kita kopikan, kemudian masuk kita ke posisi sini, klik kanan, kemudian kita paste ya, nomornya kita hapus. Kemudian pada posisi gambar ini kita masukkan soal atau yang sudah kita sniffing tadi ya, kita klik, kita pada menu kita cari, kita klik posisi cari, dari posisi gambar yang menggunakan sniffing tool, kita ada posisi file saya di D ya, saya klik, maka kita menunggu upload daripada formulir tanpa judul tersebut. Jadi Bapak Ibu, inilah dia gambar yang sudah kita sniffing tadi, kemudian jawaban kita tambah kembali, kita blok seperti biasa, kita klik kanan, kemudian kita copy, kita masukkan ke posisi abstrak, kemudian kita pastekan, kemudian masuk kepada kunci jawaban, nilainya 10, ini posisi 10, kemudian ini adalah tempurung, kemudian klik selesai, kemudian kita aktifkan. Ini adalah soal yang ada, ini contohnya jawabannya adalah bawal, kemudian kita pastikan pada posisi opsi, kita pastikan, kemudian kita buat kunci jawabannya, nilainya 10, kemudian jawabannya tadi adalah bawal, kemudian selesai, kemudian kita masukkan, aktifkan. Baik Bapak Ibu, dan setelah kita memasukkan 10 soal pilihan ganda, kita masuk ke bagian soal SCTS. Kita tambahkan dulu bagiannya, kita klik pada posisi ke sini ya, kita tambahkan, kita ambil bank soal kita kopikan soal SCTS, copy, kemudian kita pastikan pada bagian tanpa judul, klik kanan paste, kita hapus D nya ya,
deskripsi optionnya ini, petunjuknya kita blok aja di sini ya. Kita blok, klik kanan, copy, kemudian kita pastekan, klik kanan, paste. Kemudian kita tambahkan ya, kita tambahkan. Bapak Ibu di sini menambahkan soal, kita menggunakan pilihan daripada upload file, karena nanti file yang kita inginkan adalah bentuk soft copy. Jadi anak semuanya nanti mengerjakan di buku latihan, kemudian difotokan sehingga tersimpan secara otomatis di Google Form ini. Kita klik menu upload file ya, menu upload file. Kemudian ini pada izinkan hanya jenis file tertentu, kita aktifkan, kita klik gambar saja, hanya bentuk gambar saja. Jadi anak semuanya nanti memotokan file gambarnya, kemudian dikirimkan, secara otomatis akan terkirim pada posisi Google Drive kita, Bapak Ibu. Kemudian setelah itu file ini maksimalnya 10 MB. Setelah itu kita masuk kepada file kita ini. Soalnya kita menggunakan sniffing tool kembali, kita klik sniffing ya, sniffing tool, kita cropkan saja, kita aktifkan, kita blok semuanya saja Bapak Ibu biar mudah ya, tidak lagi kita memasing-masingkan. Kita klik, kemudian kita simpan posisi tempat file yang biasa kita simpan, kita save ya. Kemudian kita masuk, kita close, kita masuk kembali ke menu kita, kemudian kita ambil pada posisi gambar ini, kita ambil filenya, kita capture kembali ya, ini adalah soal. Oke Bapak Ibu, pertanyaan esai sudah selesai kita. Baik, setelah kita klik aktifkan gambar-gambar, maka Bapak Ibu sudah selesai membuat soal online, yaitu pilihan ganda dan esai. Untuk selanjutnya kita klik menu kirim, kemudian kita klik menu link, kemudian kita klik menu perpendek URL linknya. Kemudian inilah yang kita pastikan, kita kopikan, kemudian kita pastikan posisi menu sini Bapak Ibu ya. Inilah linknya, inilah yang akan kita kirimkan kepada anak-anak kita nantinya sewaktu kita ujian. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian video tutorial, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian video tutorial cara membuat soal online berbasis Google Drive. Jadi Bapak Ibu, dalam satu file ada dua soal, bentuk soal pilihan ganda dan bentuk soal esai. Jadi Bapak Ibu, masalah soal pilihan ganda secara otomatis nilai anak-anak bisa melihatnya. Sedangkan soal esai Bapak Ibu secara otomatis hanya bisa menilai dalam Google Drive masing-masing. Jadi Bapak Ibu, masalah jawaban anak-anak yang bentuk esai tersimpan secara otomatis di dalam Drive Google email masing Bapak Ibu. Jadi menghemat penyimpanan dalam perangkat Google Drive kita. Jadi Bapak Ibu bisa menilai esai langsung dalam menggunakan Google Drive. Jadi demikian tutorial kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham dalam pembuatan soal berbasis Google Drive. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.